Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana telah memberikan kepada kita kesehatan, baik kesehatan jasmania dan kesehatan rohania, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk dapat berhadir di ruang guru SD Negeri Alubulu, Kecamatan Birimbayen, Kabupaten Aceh Timur. Salawat serta salam kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang kita rasakan sampai saat ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Alubulu, dan yang saya muliakan Ibu Rizky Aulia SPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri Alubulu, Kecamatan Birimbayen, Kabupaten Aceh Timur. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada hari ini kita berhadir untuk sama-sama mendengarkan presentasi dari Ibu Rizky Aulia tentang tugas calon guru penggerak program pendidikan guru penggerak angkatan 7, yaitu mengenai diseminasi modul 1.4 budaya positif, di mana ini merupakan tugas yang harus Ibu Rizky Aulia selesaikan dalam rentang waktu yang telah disediakan di LMS. Selanjutnya kepada Ibu Rizky Aulia SPD kami berikan waktu dan kesempatan untuk memaparkan diseminasi modul budaya positif. Kepada Ibu kami persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih Bapak yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan kegiatan diseminasi mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif yang harus kita gerakkan di sekolah kita. Semua ini bertujuan untuk peningkatan mutu siswa-siswa kita di sekolah, terutama di SD Negeri Alubulu. Sebelumnya, selawat beriring salam, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala,
yang sudah memberikan kita kesehatan dan keberkahan untuk menjalani aktivitas kita di sekolah ini. Dan tak lupa pula salawat dan salam kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita umat Islam dari zaman kebodohan menuju ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang kita rasakan sampai saat ini. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Alubulu, dan yang saya banggakan Bapak dan Ibu Dewan Guru SD Negeri Alubulu. Betapa bahagianya saya dapat berdiri di sini sebagai calon guru penggerak angkatan 7. Ini adalah kesempatan yang sangat istimewa bagi saya, karena pada kesempatan ini saya mendapatkan banyak sekali ilmu, banyak sekali hal-hal baru yang saya temui yang belum pernah saya temui sebelum-sebelumnya. Maka dari itu saya ingin berbagi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian mengenai apa itu budaya positif. Budaya positif itu kita harus memetakan kekuatan diri dulu, lalu budaya positif yang sudah kita petakan, kita buat visinya, kita definisikan, kita laksanakan, dan kita tanamkan. Selanjutnya nanti akan ada pemahaman mengenai kebutuhan dasar manusia. Terus posisi kontrol kita sebagai guru itu apa yang baik untuk kita dan untuk siswa. Kemudian ada juga di dalamnya kita membuat kesepakatan kelas. Dari peraturan kelas menjadi kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, ini tadi Bu, budaya positif. Di dalamnya ada nilai-nilai kebajikan universal. Nanti ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, serta segitiga restitusi. Nah, disitulah kita baru akan mengetahui apa itu segitiga restitusi, 5 posisi kontrol, dan sebagainya. Sebelumnya, kita lihat dulu nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu merupakan nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan baik di sekolah yang berpihak pada murid untuk melaksanakan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Nah, contohnya karena banyak sekali nilai-nilai universal. Jadi contohnya bisa kita lihat ada keadilan, ada kehormatan, ada rasa peduli, integritas, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, dan lain sebagainya. Sangat banyak sekali nilai-nilai kebajikan universal. Nah, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, inilah keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah kesepakatan yang dibuat guru bersama siswa. Tapi sebelum kita buat keyakinan kelas, saya mau tanya dulu sama bapak-bapak dan ibu-ibu. Kita setiap di kelas sama siswa-siswa kita, pernah nggak kita buat peraturan? Pernah, Bu. Pernah. Iya. Contoh peraturan yang kita buat di kelas itu apa ya? Contohnya? Menjaga kebersihan, terus pada saat belajar tidak boleh ribut. Tidak boleh ribut, gitu kan? Jadi peraturan misalnya, nah ini kalau lagi belajar jangan ribut-ribut ya, gitu kan? Itu peraturan yang kita buat. Seperti itu. Nah, apakah setelah kita mengatakan itu, anak-anak atau siswa-siswa kita langsung diam? Tidak. Pasti masih ada juga yang ribut, ya kan? Terus saat kita bilang tidak boleh makan ya di kelas, misalnya itu peraturan yang kita buat.
Apakah seketika semua siswa kita tidak ada yang makan di kelas? Tidak, pasti ada juga yang makan di kelas. Lalu jika kedapatan seperti itu, apakah ada tindakan dari kita? Ada. Apa yang akan kita lakukan sebagai guru? Biasanya bertanya kepada siswa. Iya, terus kita pasti rasanya ini kalau tidak mendengar nanti akan dihukum. Ada seperti itu tidak? Iya, Bu. Iya, berarti kita masih membuat peraturan kelas. Jika melanggar akan diberi hukuman. Nah, hari ini kita nanti akan melihat apa perbedaan peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, peraturan-peraturan kelas itu dibuat berdasarkan keinginan sepihak dari guru. Belum tentu si siswanya setuju seperti itu. Karena apa? Kita yang membuat, kita yang menentukan. Nah, kalau sekarang misalnya kita bertanya dulu kepada siswa, nah, kira-kira apa yang bisa kita buat aturan di sekolah kita? Jangan kita yang memberikan aturan, kita bertanya kepada mereka. Apa yang bisa kita buat untuk menjadi peraturan di kelas kita? Nah, nanti anak-anak akan menjawab dan berpikir. Nah, nanti dari kata-kata yang dia keluarkan itu, nanti, nah ini langkah-langkah merumuskan keyakinan kelas tadi, kita dulu yang bertanya kepada si siswa, apa keinginan mereka. Setelah itu, keinginan-keinginan mereka silakan mereka catat. Boleh 1, boleh 2, terserah. Tidak masalah. Karena itu keinginan dari diri mereka. Sudah? Terus semua keinginan mereka itu ditulis. Kita tulis di papan tulis semuanya. Apa-apa yang sudah mereka usulkan, kita tulis di papan tulis biar teman-teman yang lain bisa melihat. Setelah itu, peraturan itu baru nanti kata-kata yang di dalam peraturan kita rubah menjadi kalimat positifnya dulu. Kalimat positifnya, misal tidak boleh buang sampah sembarangan. Nah, dapat kita rubah menjadi kalimat positif, jagalah kebersihan. Nah, jadi kalimat positif itu tidak boleh menggunakan lagi jangan buang sampah sembarangan. Dirubah menjadi kalimat positifnya, jagalah kebersihan. Nah, seperti itu. Terus contohnya lagi kalimatnya tidak boleh ganggu teman. Nah, kira-kira kalimat positifnya apa ya Bapak Ibu? Tidak boleh mengganggu teman. Jagalah kenyamanan kelas. Ya, jagalah kenyamanan kelas. Ada lagi? Saling menghargai. Iya, benar sekali. Jadi kata-kata yang itu, kata-kata yang negatif dirubah menjadi kalimat positif. Nah, nanti akan kita praktekkan ya Bapak Ibu. Nah, inilah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan kita sebagai manusia ini yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu contohnya ya makan, minum, ya kan? Itu supaya kita tetap bertahan hidup. Jangan jangan hidup untuk makan, tapi makan untuk hidup. Kalau hidup untuk makan, makan aja kita, ya kan? Tapi makanlah untuk bertahan hidup. Nah, terus ada lagi kebutuhan dasar kita, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, setiap manusia, apalagi anak, sangat-sangat masih membutuhkan kasih sayang. Bukan hanya kasih sayangnya di rumah, tetapi kasih sayang dan perhatiannya di sekolah. Dari siapa? Dari kita, ibu-ibu gurunya, bapak-bapak gurunya. Tidak ada rasa untuk membeda-bedakan antara satu siswa dengan siswa yang lain. Jadi
Kalau dia sudah merasa disayangi, dia sudah merasa diterima, itu akan menimbulkan kenyamanan di dirinya. Nah, ada lagi kebutuhan dasar kita manusia itu adalah kekuasaan. Kekuasaan di sini bukan kekuasaan untuk menguasai menjadi penguasa, bukan, tetapi kekuasaan dia dalam misalnya dia memiliki suatu barang, jadi tidak semena-mena kawannya itu mengambil barangnya lalu dia tidak boleh berbuat apa-apa. Tidak, dia tetap harus mempertahankan apa yang miliknya, seperti itu. Itu kekuasaan diri untuk dapat mempertahankan apa yang menjadi miliknya. Lalu ada kesenangan. Nah, kalau anak-anak kan bermain itu hobinya memang ya. Memang anak-anak hobinya bermain, apalagi kelas 1, 2, 3 itu sangat senang bermain. Nah, kalau sedang bermain seperti itu tiba-tiba kita larang, apa yang akan terjadi? Pasti moodnya tuh hilang, terus belajar pun males kayak gitu kan. Nah, jadi berikan dulu mereka kesenangan supaya keinginan belajarnya itu meningkat. Bisa dengan saat kita mengajar itu bisa dengan memberikan game, habis itu bisa kita ajak dia bermain dulu, biar dia merasa senang dulu. Lalu jika sudah kondisinya menyenangkan baginya, pembelajaran nanti aman. Nah, mudah diterima oleh si anak, si siswa. Lalu kebutuhan dasar berikutnya adalah kebebasan atau freedom, kebebasan. Dia bebas mengutarakan pendapatnya. Terus dia bebas apa lagi ya, Bapak Ibu? Dia bebas untuk memilih apa yang dia senangi. Nah, itu kebebasan. Ya, bukan berarti dia bebas nggak masuk sekolah nggak apa-apa, itu jangan juga. Tapi bebas dia untuk memilih apa yang dia senangi. Ya, baik. Ibu-ibu dan bapak-bapak Dewan Guru yang saya hormati, di sini akan saya jelaskan mengenai 5 posisi kontrol, yaitu 5 posisi kontrol yang ada pada diri seorang guru. Nah, yang pertama adalah posisi kontrol kita sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, posisi kontrol kita sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah itu akan membuat identitas gagal terhadap diri si siswa. Sedangkan posisi kontrol kita jika kita sebagai teman dan pemantau, identitasnya sudah berhasil, tetapi posisi kontrolnya sudah positif, tetapi motivasinya masih dari luar diri si siswa tersebut. Sedangkan jika kita menempatkan diri kita sebagai manajer, posisi kontrolnya akan bersifat positif, identitasnya akan sukses, dan motivasinya akan berasal dari dirinya sendiri. Nah, sebelum saya lanjut menjelaskan, ada baiknya ibu-ibu dan bapak-bapak melihat tayangan video berikut ini. Tunggu ya. Salam bahagia ibu dan bapak guru. Sambil melihat video, saya dulu ya Bapak Ibu. Ya, silakan Bu. Restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah
Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, sebelum kita masuk ke posisi manajer, posisi yang sudah 4 tadi, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, dan pemantau, kira-kira mana yang masih sering kita gunakan? Penghukum. Iya. Kita masih cenderung menggunakan posisi kita sebagai penghukum. Iya. Adakah kita pernah membuat diri kita sebagai teman? Jarang ada. Kalau kira-kira kesalahannya masih bisa dimaklumi seperti itu ya. Nah, baik, sekarang akan kita lihat posisi kontrol sebagai manajer. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya, baik. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu
setelah tadi kita menyaksikan video 5 posisi kontrol, sekarang sudah mulai terbuka apa yang akan kita lakukan dan kita dapat memilih kata-kata yang harus kita ucapkan. Jadi tidak asal sembarangan lagi nih waktu ada murid melakukan kesalahan, kita langsung memarahinya, kita langsung tanpa meminta apa alasannya, tanpa bertanya alasannya, kita langsung memarahinya. Yang timbul apa? Akan membuat dirinya merasa tidak percaya diri. Terus ada rasa sakit hati mungkin saat si guru mengucapkan kata-kata, melontarkan kata-kata kepada dirinya. Nah, akan kita ingat kembali, akan kita perhatikan kembali apa-apa saja tadi yang dapat kita lakukan untuk tidak memposisikan diri kita sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah. Nah, dapat diperhatikan bahwa jika guru memposisikan dirinya sebagai penghukum, maka tindakannya itu pasti akan cenderung memarahi si siswa, mengkritik, menyakiti, dan melakukan tindakan kekerasan, baik verbal maupun non-verbal. Terus perkataannya kita cenderung mengucapkan kalau kamu tidak mematuhi peraturan yang ibu buat, maka ibu akan menghukummu. Cenderung biasanya seperti itu. Akibatnya apa? Murid tidak peduli dengan gurunya atau tugas sekolah karena dia merasa, aduh, gak usah buat aja lah, sama aja nanti kena marah juga, kan? Terus pola pikirnya perilaku melanggar yang berulang sebagai bentuk perlawanan. Mungkin kita lihat si anak diam, saat kita marahi dia diam, tetapi di dalam dirinya itu bergejolak ingin melawan tapi nggak berani. Jadi yang terlihat dalam bentuk apa? Ya males sekolah. Cara bentuk perlawanannya males sekolah. Mungkin waktu ketemu gurunya dia menghindar. Nah, terus motivasinya yang berkembang itu dari ekstrinsik, motivasi dari luar dirinya. Kamu buat PR ya, kalau nggak buat PR dia hukum. Jadi dia udahlah buat aja lah. Walaupun nanti udah dibuat, belum tentu benar. Kenapa? Asal-asal aja dibuatnya. Yang penting buat PR daripada dihukum. Nah, jadi bukan dari dalam dirinya. Terus ada lagi yang tadi posisi kontrol yang kedua, pembuat rasa bersalah. Tindakannya mendiamkan, menceramahi, dan membuat si siswa itu merasa bersalah. Nah, misalnya tadi yang sudah kita dengar, apa kamu mau nanti ibu dimarahi sama bapak kepala sekolah? Apa kamu nggak kasihan sama ibu? Nah, seakan-akan si guru itu akan dimarahi oleh kepala sekolah karena kelakuannya. Nah, itu apa yang akan terjadi? Misalnya perkataannya tadi, ibu kecewa sama kamu. Kalau orang tuamu tahu itu bagaimana? Seharusnya kamu tahu, jangan buat lagi kesalahan. Akibatnya apa? Murid merasa bodoh dan nakal. Murid merasa bahwa dirinya itu selalu membuat orang lain merasa bersalah. Jadi tidak ada motivasi dari dirinya itu untuk mencari cara supaya orang lain menyenanginya. Jadi dia rendah diri. Nah, pola pikirnya dia merasa rendah diri, kurang percaya diri, cemas, dan khawatir salah. Nah, cenderung anak-anak yang seperti itu, setiap dia ingin melakukan sesuatu, dia akan, aduh ini bener gak ya? Nanti takutnya salah. Ini kok dibuat kayak gini nanti kena marah. Nah, terus motivasinya yang berkembang adalah motivasi ekstrinsik. Jika sebagai teman, guru memposisikan diri sebagai teman, tindakannya lebih cenderung membuat pemakluman. Ya udahlah, nggak apa-apa untuk hari ini, besok jangan ulang lagi ya, ini maklum kok. Nah itu. Terus perkataannya, lakukan demi ibu. Kamu harus berubah demi ibu. Kamu harus bisa demi bapak misalnya. Akibatnya apa? Merasa guru adalah teman yang bisa memaklumi semua kesalahannya. Jadi saat dia melakukan kesalahan, alah nggak apa-apa, ibu itu maklum nanti. Alah buat aja salah,
pasti bapak itu maafin juga, maklum bapak itu. Nah, jadi nggak ada rasa ingin dia memperbaiki keadaan. Terus pola pikirnya menjadi lemah, tergantung dan cenderung menunggu instruksi dari si ibu guru atau pak gurunya atau orang tuanya. Nah, motivasinya ya masih ekstrinsik karena motivasi dari luar dirinya. Nah, sedangkan untuk pemantau atau pengawas, itu biasanya tindakan guru hanya mencatat saja. Berapa kali dia buat salah, ya kan? Jam berapa dia hadir, seharusnya jam 7, jam 7.20. Jadi hanya memantau saja. Terus perkataannya, apa kamu sudah tahu aturannya? Aturannya, berarti yang ditanya adalah peraturan dari sekolahnya. Akibatnya, murid mempertanyakan konsekuensi perbuatannya karena tidak ada dampak dari si guru hanya mencatat apa kesalahannya, hanya bertanya apa peraturannya, tapi tidak memberikan pertanyaan apa yang harus dilakukan oleh si siswa tersebut untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi si siswa nggak tahu nih apa yang harus dia buat selanjutnya, seperti itu. Terus pola perilakunya orientasi pada ganjaran dan hadiah. Dan motivasi yang berkembang adalah motivasi ekstrinsiknya, tetap masih dari luar diri si siswa. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, semuanya. Nah, yang paling ideal untuk kita seorang guru sebagai pendidik adalah memposisikan diri kita sebagai manajer. Kita bisa bertanya dulu kepada si siswa, kenapa dia membuat kesalahan tersebut? Saat si siswa udah menjawab, terus kita tanya, apa kesepakatan kita? Nah, bukan peraturan, tapi apa yang sudah disepakati. Terus, apa sebenarnya harapanmu? Akibatnya apa? Apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki diri? Jadi dia yang akan menggali, dia yang akan berpikir apa yang harus dia lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Bukan dari sisi guru. Kalau dari kita guru, kalau kamu membuat kesalahan seperti ini, maka kamu harus setel alarm. Berarti kan dari si ibunya nih, dari si gurunya, setel alarm ya biar nggak terlambat lagi. Tetapi kalau kita sebagai manajer, kita hanya memberikan pertanyaan pemantik saja. Nah, jika kamu tidak mau terlambat, kira-kira apa ya yang bisa kamu lakukan? Jadi dia yang berpikir, apa ya yang harus saya lakukan? Nah, seperti itu. Oh, saya harus menyetel alarm. Nah, terus pola pikirnya apa? Akan menimbulkan disiplin dari dalam dirinya. Karena dari berpikir itu tadi, dia akan menggali apa yang bisa dia lakukan, sehingga dirinya itu menimbulkan disiplin dari dalam dirinya sendiri. Jika sudah disiplin dari diri sendiri, maka itu akan tertanam di dirinya. Karena kalau disiplin demi orang lain, itu akan susah dilakukan, akan susah dilaksanakan. Tapi jika sudah dari dalam dirinya, mau itu datang ke sekolah, mau itu datang ke pertemuan, mau itu dia udah berjanji dengan orang, dia akan disiplin. Bertemu jam 3, dia akan datang sebelum jam 3 mungkin dia sudah menunggu. Nah, kenapa? Sudah ada disiplin dari dalam dirinya. Nah, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, nah jika kita ingin memposisikan diri kita sebagai manajer, ada langkah-langkah yang harus kita terapkan saat kita memecahkan masalah. Karena kan di setiap sekolah itu dengan berbagai karakter si siswa, dengan berbagai karakter siswa-siswa kita di sekolah, pasti ada saja yang melakukan kesalahan, baik kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Yang namanya saja anak-anak, saat dia melakukan sesuatu, dia tanpa berpikir panjang, dia melakukan kesalahan. Kadang dia tidak tahu itu sebuah kesalahan, belum tahu dia sudah melakukan kesalahan. Kita ya sebagai guru, di saat misalnya ada seorang anak mengganggu temannya, jangan lagi kita menghukumnya, tetapi bisa kita panggil si anak tersebut
dan kita berikan pertanyaan-pertanyaan pemantik seperti yang di video tadi kita saksikan. Nah, sebelumnya Bapak dan Ibu, kita tahu dulu segitiga restitusi itu apa. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog. Dialog berarti antara si guru dan si anak, si siswa, atau antara orang tua dan anak, yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, proses dialog ini terjadi dari 3 langkah, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, tadi validasi tindakan yang salah, misalnya kita dapat mengatakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bukan kamu saja yang pernah melakukan kesalahan. Nah, terus kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kita hanya bertanya untuk menggali kemampuan siswa berpikir, biar dia yang menemukan jawabannya sendiri. Nah, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi dia berpikir, aku ingin menjadi orang yang lebih baik daripada hari ini. Berarti besok aku harus menjadi yang lebih baik lagi. Jadi dari dalam dirinya. Terus tadi kan kita udah melihat keyakinan kelas. Dapat kita tanya lagi tadi sama si siswa. Nah, kita kan sudah membuat keyakinan kelas. Nah, kira-kira ini yang sudah kamu lakukan melanggar keyakinan kelas yang mana? Nah, si anak akan menjawab karena tadi dia ganggu temannya, keyakinan kelas yang mana ya Bu? Dia kan berpikir dulu nih, saling menghargai Bu. Nah, benar. Kalau misalnya kalau keyakinan kita saling menghargai. Nah, jadi apakah kamu meyakini keyakinan kelas tersebut? Meyakini Bu. Jika kamu meyakini keyakinan kelas tersebut, kapan akan kamu lakukan? Nanti anak-anak yang akan menjawab. Kita hanya menuntunnya saja, kita hanya membimbingnya saja ke arah yang lebih baik. Jadi dia merasa bahwa baru dia akan berpikir, oh berarti selama ini tadi waktu saya ganggu teman itu salah. Jadi bukan kita yang bilang kamu salah, gitu. Jangan kita yang keluarkan kata kamu salah. Tetapi kita kalau kita harus menstabilkan identitasnya dulu. Lalu kita validasi tindakan yang salah. Validasi maksudnya kita mengatakan bahwa bukan hanya dia yang pernah melakukan kesalahan, tetapi orang lain semua pernah melakukan kesalahan. Tetapi sekarang tugas kita adalah memperbaiki kesalahan tersebut menjadi lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, sebelum kita lanjut, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ada yang ingin bertanya? Siapa yang ingin bertanya? Iya Bu. Ya baik Bu Jumini. Silakan Bu. Tadi kita sudah mendengarkan tentang pengertian segitiga restitusi tentang permasalahan untuk mengatasi permasalahan yang ada di sekolah kita. Di sini saya mempunyai unek-unek, yaitu bagaimana segitiga restitusi dapat menjadikan melakukan disiplin dari dalam diri sendiri. Itu yang saya pertanyakan. Itu muncul dari dalam diri si anak, bukan dari si guru Bu. Bagaimana cara kita untuk mengatasi atau menjadikan disiplin positif dari dalam diri anak tersebut. Terima kasih. Ya baik Bu Jumini, bagus sekali pertanyaannya. Kira-kira ada yang bisa memberi masukannya atas pertanyaan Bu Jumini? Saya boleh coba Ibu. Oh boleh Pak, silahkan. Baik Ibu, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Di sini saya mencoba untuk memberikan jawaban
atas pertanyaan Ibu Jumini. Tadi pertanyaannya saya ulangi, Ibu menanyakan tentang bagaimana segitiga restitusi ini bisa membuat disiplin positif itu datang dari diri si anak, begitu ya Ibu? Iya Pak. Ya. Iya benar Pak. Ya. Jadi tadi dari tayangan video dan juga penjelasan dari Ibu Rizky Aulia tentang keyakinan kelas sampai ke segitiga restitusi ini, nah itu bisa saya gambarkan bahwasanya jika si anak melakukan kesalahan, misalkan si anak ini mengganggu temannya di kelas, nah di situ di awal sebelum ada kejadian seperti ini Ibu Rizky sudah menjelaskan tentang membentuk keyakinan kelas di kelas tersebut. Nah, begitu ada kejadian kesalahan di kelas, berarti ada yang dilanggar oleh si anak ini, karena keyakinan kelas itu tadi untuk membuat nyaman kelas. Nah, jika si anak ini melanggar keyakinan kelas atau membuat kesalahan, nah ini Ibu Rizky melakukan segitiga restitusi. Artinya menegur si anak ini dengan cara berdialog. Berdialog di mana si anak awal-awalnya itu distabilkan dulu jiwanya agar begitu kita tegur jangan merasa dia bersalah. Kita tenangkan jiwanya dulu. Nah terus Ibu Rizky membawa ke langkah berikutnya, memvalidasi kesalahannya. Artinya menanyakan ke si anak. Jadi Ibu Rizky tidak langsung mendikte, oh kamu salah ini nak. Itu tidak. Tapi Ibu Rizky menjembatani kepada si anak yang berbuat kesalahan itu melalui pertanyaan-pertanyaan, digali. Nah jadi dari sini bisa disimpulkan bahwa apabila pertanyaan itu sudah kita tanyakan ke anak yang berbuat kesalahan ini, dan si anak ini menjawab apa-apa yang sudah dia lakukan, tentu ini membawa si anak ini akan berubah dari perkataannya yang dia sudah ucapkan, yang datang dari dirinya sendiri atau dari dalam hatinya sendiri. Nah, terus di segitiga restitusi yang langkah ketiga, nah ini Ibu Rizky menanyakan apa yang keyakinan seperti apa yang telah kamu langgar dan apa yang akan kamu perbaiki. Nah di sini juga Bu Rizky menggali lagi. Dia sudah menyadari kesalahannya, terus si anak ini memperbaiki kesalahannya sendiri dari jawaban sendiri. Nah jadi kalau bisa saya tangkap di sini, namanya sudah menjadi ucapan yang sudah dilontarkan si anak kepada gurunya, ini sudah menjadi satu janji, janji atau ya ikatan batin agar si anak ini memenuhi janjinya, memperbaiki dirinya ke depan yang datang dari dirinya sendiri, bukan karena Bu Rizky memerintahkan atau menyuruh kamu harus begini-begini, tapi Bu Rizky secara pelan dan pasti untuk menyadarkan diri si anak untuk berubah menjadi lebih baik sesuai dengan keyakinan kelas. Demikian Ibu. Terima kasih. Ya baik. Terima kasih kepada Bapak yang sudah menyampaikan pendapatnya. Bagaimana Ibu Jumini? Bisa diterima? Bisa Bu, bisa. Ya berarti Pak, melalui segitiga restitusi ini kita memahami anak-anak sendiri ya Pak ya, yang muncul dari dalam dirinya keinginan untuk berubah, bukan paksaan dari kita si guru berarti ya Bu ya. Iya ya, sudah paham saya Bu. Iya. Benar sekali tadi yang dikatakan oleh Pak Rahmat. Jadi kita hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk menggali apa yang si anak mau. Kamu harus melakukan ini, kamu harus melakukan itu.
itu tidak akan tertanam di dirinya. Tetapi kita memberikan kesempatan dia untuk berpikir, apa yang akan kamu lakukan, apa yang harus kamu lakukan. Jadi dia akan berpikir, oh saya akan melakukan perubahan. Oh saya akan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan. Jadi jika dia sudah berjanji pada dirinya sendiri, itu secara walaupun tidak langsung ya Bu, karena kan itu butuh proses. Tetapi jika sudah dari dalam dirinya, dia akan mengingat itu. Dia akan mengingat sampai tertanam di dirinya sendiri. Seperti itu Bu. Nah, iya, baik. Ada lagi pertanyaannya Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Bapak, Saya, Bu. Iya Pak, silakan. Ya, baik, terima kasih Ibu. Di sini saya ingin sharing Ibu. Jadi bukan pengalaman kami di sekolah kita ini Bu, sebelumnya kan kita kalau menghukum anak atau supaya mendisiplinkan anak itu kita kan memberikan hukuman Bu, hukuman. Contoh Bu, itu kalau pada hari Senin ada anak yang lupa memakai atribut lengkap sekolah untuk mengikuti upacara bendera, misalkan topi, dasi, terus berkaos kaki dan baju seragam putih merah. Tetapi ada anak yang atributnya tidak lengkap pada saat akan mengikuti upacara bendera. Nah itu kan kita bariskan di depan di lapangan upacara. Nah itu yang sebelumnya hukumannya seperti itu. Nah ini apakah masih efektif Bu atau sejalan dengan segitiga restitusi ini Bu? Nah, demikian Ibu. Ya, bagus sekali pertanyaan Pak Rahmat. Karena itu yang sudah sangat umum kita hadapi. Udah ada saja anak-anak yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara, yang tidak membawa topi, yang tidak memakai dasi, dan ada malah datang terlambat pula lagi. Kan? Pasti ada seperti itu kan? Nah, siapa yang bisa menanggapi? Bapak, Ibu-ibu ada yang mau menanggapi? Ya baik, coba Ibu. Iya Bu, di sini saya akan menanggapinya. Kebiasaan yang telah kita lakukan memang seperti itu Bu. Tapi setelah kita belajar setelah kita ikut pendidikan guru penggerak, kita kan mempunyai ilmu tentang segitiga restitusi mengenai permasalahan yang ada di sekolah kita. Kalau masa sekarang itu tidak diperbolehkan lagi guru sebagai penghukum. Kita sebagai manajer kita berarti harus menimbulkan keyakinan apa yang harus anak lakukan supaya mereka melengkapi atribut saat waktu upacara berlangsung. Kita munculkan apa kesalahan mereka, tapi bukan dari diri kita sebagai guru, si anak sendiri yang berinisiatif supaya kedepannya mereka apabila mereka tidak melengkapi atribut, apa yang harus mereka lakukan. Berarti keinginannya itu harus muncul dari dalam diri mereka sendiri, bukan karena kita hukum atau kita kasih misalnya nggak lengkap atribut kita suruh sapu halaman. Itu merupakan suatu tindakan yang tidak relevan, yang tidak baik setelah kita mempelajari tentang segitiga restitusi. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan Bu. Terima kasih. Baik, bagus sekali. Berarti jika ada terjadi seperti itu, kita sebagai guru tidak boleh lagi untuk memberi hukuman. Nah, kita harus bisa menempatkan diri kita sebagai manajer. Memang sulit untuk merubah kebiasaan, tetapi tidak salahnya jika kita sudah memulai merubah cara kita yang dulu sebagai penghukum, perlahan-lahan kita rubah ke posisi manajer. Kalau belum bisa kita
menempatkan diri kita di posisi manajer, setidaknya tempatkanlah diri kita dulu di posisi teman atau pemantau. Kita tinggalkan posisi kita sebagai penghukum atau pembuat orang lain merasa bersalah. Itu kita tinggalkan. Nanti lambat laun kita pelajari lagi tentang segitiga restitusi. Lama-lama itu akan menjadi budaya positif yang ada di sekolah kita. Jadi setiap anak membuat kesalahan, kita terapkan segitiga restitusi itu. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, ini demi apa? Demi membentuk pribadi anak-anak kita, siswa-siswa kita membentuk pribadi yang lebih disiplin dan bertanggung jawab. Nah, ada lagi yang ingin ditanyakan? Satu lagi Bu. Satu lagi Pak, baik. Banyak kali ya Pak. Ya karena ini materinya sangat menarik Bu, tentang budaya positif. Jadi saya sangat antusias mengikutinya Bu, dari awal sampai hingga saat ini. Namun Ibu, ada satu pertanyaan lagi Ibu. Bagaimana Ibu tadi ada menyampaikan bahwasannya posisi kontrol pemberi hukuman dan membuat rasa bersalah si murid, nah ini bisa berakibat negatif terhadap perilaku murid ke depannya. Bisa Ibu jelaskan kembali Bu tentang akibat negatif yang ditimbulkan dari posisi kontrol pemberi hukuman dan membuat rasa bersalah terhadap murid ini Bu? Iya, baik. Iya, baik Bapak. Ini harus bolak-balik kasih mic-nya satu lagi, habis baterai Pak. Iya. Ya baik Bapak, tadi Bapak bertanya apakah posisi kita sebagai guru, sebagai pembuat merasa bersalah dan memberi hukuman menjadi perilaku yang negatif untuk si murid. Apalagi Pak? Tadi? Yang perilakunya itu menjadi negatif Bu. Iya, perilakunya menjadi negatif untuk kedepannya ya Pak. Iya, karena gini Pak, saat kita memberi hukuman, mau verbal atau non verbal, itu akan tertanam di diri si siswa, diri si anak. Dia akan mengingat saat dihukum dan akan menimbulkan rasa ingin berontak, rasa ingin melawan. Tapi apalah daya, dia tidak berani untuk mengungkapkannya. Jadi tertanam di dirinya. Itu tertanam di dirinya itu bisa berbahaya Pak, Ibu. Dia tidak meluahkannya di diri kita, dia akan bisa saja bertindak ke orang lain. Maka dapat menimbulkan sifat negatif pada dirinya. Sedangkan jika kita memposisikan diri sebagai pembuat orang merasa bersalah, dia akan rendah diri, dia tidak akan percaya diri, seperti itu. Dia akan merasa gara-gara dia orang lain dimarahi. Jadi dia akan menjadi anak yang tertutup dan mengasingkan diri dari lingkungan sekitar. Bisa-bisa dia menjadi anak yang introvert. Tidak mau bergaul karena dia takut apa yang dia lakukan orang lain akan merasa bersalah. Nah, lambat laun itu sifat seperti itu adalah sifat yang negatif. Dia tidak bisa bergaul dengan baik di lingkungan sekitarnya. Dia tidak berani untuk mengeluarkan pendapatnya. Jadi lama-lama dia sudah tidak percaya diri lagi. Seperti itu Bapak. Jadi alangkah baiknya mulai sekarang kita hentikan posisi kita sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah Bapak. Bagaimana Bapak? Satu lagi Bu. Wah, mantap sekali Bapak. Ini mewakili pertanyaan dari teman-teman yang lain ini ya Pak. Ya. Jadi mohon Ibu ya jangan bosan ya Ibu. Saya selalu bertanya. Ini Ibu, di sini namanya kan segitiga restitusi. Artinya segitiga itu berarti ada 3 sisi yang diibaratkan itu sama dengan 3 langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan satu permasalahan
terhadap murid. Jadi yang saya ingin tanyakan Ibu, terkadang kita di sekolah atau di kelas kan ada kesibukan lain. Nah pada saat itu ada anak membuat kesalahan. Jadi waktu katakanlah saya melakukan segitiga restitusi ini, tapi tidak sampai selesai Bu, tidak sampai ke langkah ketiga. Saya hanya menenangkan jiwanya. Terus yang kedua, saya memvalidasi tindakan salah. Sudah itu saya dipanggil oleh Bapak Kepala Sekolah Bu, harus segera ke kantor. Nah ini apa dampaknya Bu, apabila saya tidak menyelesaikan langkah yang ketiga? Apakah ini bisa saya sambung di hari berikutnya, atau saya diamkan saja Ibu sampai di langkah kedua aja? Demikian Ibu, terima kasih. Ya, baik sekali Bapak. Ya, bagus sekali Bapak pertanyaannya. Ada yang bisa menjawab? Bingung ya Bu ya. Nah, alangkah baiknya jika tuntas. Alangkah baiknya tuntas, karena yang namanya digantung itu nggak enak ya Pak. Nggak enak kalau digantung gitu kan. Jadi kalau bisa tuntas. Dan kalau tadi tiba-tiba sedang kita berdialog berdiskusi dengan si siswa, tiba-tiba kita dipanggil oleh kepala sekolah. Iya, tidak apa, biar aja dulu si anak duduk, biar dia mungkin akan lebih banyak waktu untuk dia berpikir. Biarkan aja dulu di ruangan kita, beri dia waktu untuk berpikir lebih lama. Setelah itu kita kembali, kita selesaikanlah langkah-langkah tadi. Ya, kita berdialog dengan anak, jadi tidak mesti langkahnya tertata, itu tidak mesti. Yang penting apa tujuan yang ingin kita capai itu dapat. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, dapat. Dan si anak sudah mengetahui apa yang harus dilakukan dan sudah tahu bahwa yang dilakukan itu tidak baik. Dan dia sudah menanamkan keyakinan di dirinya. Seperti itu. Bagaimana Bapak? Mungkin ada tanggapannya? Berarti bisa disambung setelah selesai jumpa dengan kepala sekolah atau Iya, Pak. sekolah lain, atau bisa juga disambung di esokan harinya juga gitu Bu ya? Kalau disambung di keesokan harinya, saya rasa kurang tepat Bapak, kurang tepat. Karena si anak saat itu dia belum dapat apa yang harus dia lakukan, dan kita belum pemikirannya nanti belum berubah. Jadi kalau alangkah baiknya jika kita kan hari ini nih kita udah tahu nih si anak membuat kesalahan, hari ini kita nggak sempat ini, kalaupun kita wawancara, kita berdialog dengan dia, nanti harus ada kesibukan yang lain. Besok saja Pak, besok pagi bisa kita panggil dia. Iya. Jadi kalau bisa jangan digantung. Jadi jeda waktunya itu tidak boleh lama ya Bu ya? Jangan lama. Kalau memberi waktu dia untuk berpikir bisa, tapi kalau disambung untuk besok kurang tepat Bapak. Seperti itu. Jadi besok pun waktu kita tanya, dia mungkin tanggapannya udah kurang merespon. Seperti itu. Jadi alangkah baiknya di hari itu, ataupun kalau nggak sempat di hari itu, besok. Yang jangan kita biarkan kesalahan itu. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, yang jangan kita sudah tahu si anak ini berbuat kesalahan, kita biarkan, bukan kita biarkan minggu depan aja lah kita panggil. Mungkin si anak nggak lupa dia pernah buat kesalahan. Jadi begitu kita tahu, ya kita langsung panggil. Nggak bisa hari ini, besok kita panggil, kita selesaikan terus. Karena lebih cepat, lebih baik. Dan jangan digantung. Berarti Jangan digantung lama, yang Bapak. di pending masalahnya Bu ya, bukan langkahnya ya? Iya. Di pending masalahnya ya? Iya Pak, seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah cukup. Nah, ibu-ibu dan bapak, hari ini sangat luar biasa. Saya sangat senang bisa berdialog dan berbagi pengalaman. Saya mendapat pengalaman baru, dan pengalaman saya pun dapat saya bagi-bagikan. Ya. Nah,
Ibu-ibu dan bapak, kesimpulan kita hari ini kita sudah sampai pada pada tahap kesimpulan. Kesimpulannya, ibu-ibu dan bapak-bapak, untuk menerapkan segitiga restitusi pada masalah yang muncul dengan menempatkan diri kita pada posisi control manager itu adalah sangat ideal. Maka aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, yaitu motivasi dari dalam dirinya, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif dan membentuk karakter positif siswa. Pada akhirnya terciptalah budaya positif. Jadi jika ingin menciptakan budaya positif, dari hal yang kecil dulu, jangan langsung ke hal yang besar. Kita lakukan dari hal-hal yang kecil dulu, pelan. Insya Allah jika konsisten kita laksanakan, insya Allah budaya positif itu akan tercipta di lingkungan sekolah kita dan menjadikan siswa-siswi kita, anak-anak kita menjadi anak yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, karena kekurangan adalah milik saya, kelebihan dan kesempurnaan itu adalah milik Allah semata. Jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Rizky Aulia SPD yang telah memaparkan dan berbagi mengenai modul 1.4 budaya positif. Dan kami sangat berterima kasih kepada Ibu telah mendiseminasikan budaya positif ini kepada kami, dan kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu. Baik Bapak Ibu, demikianlah tadi diseminasi modul 1.4 budaya positif sebagai tugas dari Ibu Rizky Aulia SPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri Alubuluh, Kecamatan Birimbayen, Kabupaten Aceh Timur. Di sini saya selaku pembawa acara mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Alubuluh, dan saya mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kekhilafan saya yang membawakan acara ini pada siang hari ini. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru bergerak Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Agustini, Kepala Sekolah SD Negeri Alubuluh, tempat Ibu Rizky Aulia, CGP Angkatan 7 bertugas. Diseminasi budaya positif yang dipaparkan oleh Ibu Rizky Aulia merupakan aksi nyata dalam program Guru Penggerak. Mudah-mudahan budaya positif ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan bersifat permanen di sekolah SD Negeri Alubuluh ini, dan dapat menjadi motivasi kepada teman sejawat yang lain untuk melakukan perubahan yang positif demi terwujudnya siswa-siswi yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Saya selaku kepala sekolah akan selalu mendukung penuh setiap kegiatan calon guru penggerak demi meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, khususnya di SD Negeri Alubuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SPD dari SDN Negeri Alubuluh. Saya adalah rekan sejawat dari Ibu Rizky Aulia SPD dari SDN Alubuluh yang merupakan CGP Angkatan 7
ya tahun 2022-2023. Nah, menurut saya dari apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Rizky Aulia tadi mengenai budaya positif sangat baik diterapkan di sekolah ini, terutama mengenai disiplin positif untuk siswa karena masih banyak siswa di sekolah ini yang melakukan disiplin karena faktor ekstrinsik, bukan karena dari dalam dirinya sendiri. Untuk kami juga ya sebagai guru itu sangat baik karena kita jadi tahu bagaimana kita memposisikan diri kita terhadap siswa, apakah sebagai pemantau atau sebagai manajer. Dan bagaimana cara kita melakukan pemahaman disiplin ekstrinsik dalam diri siswa dan juga diri kita sendiri. Semoga dari adanya diseminasi ini kita dapat melakukan penerapan disiplin budaya positif bersama-sama di lingkungan sekolah kita ini untuk membentuk siswa-siswi yang berkarakter sesuai dengan harapan kita. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.